3 Juli 2025 merupakan, putusan sidang kasus Pauman Indramayu terhadap Ririn Rifanto dan Rio Bagustiawan ya. Jadi besok adalah vonis dari hakim terhadap 2 terdakwa kasus pembunuhan keluarga di Saroni. Jadi gini ya, sidang kemarin replik duplik itu terjadi sesuatu yang panas dalam tanda kutip. JPU dan advokat dari PH Ririn itu saling sindir ya. Tapi gongnya itu pembalasan dari PH-nya Ririn yang mengatakan bahwa kalau membuat balasan itu pakai kata bismillah dulu agar tidak sembarangan ya dalam menuliskan pembelaan. Kenapa? Karena takutnya malu sudah terbongkar beberapa kejanggalan di dalam persidangan ya. Ini saya nggak yakin kalau si Ririn akan dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena dalam pembelaannya itu jelas ada poin-poin. Satu ya, tidak terbukti Ririn mempunyai niat jahat terhadap keluarga Haji Saroni, apalagi sampai menghabisi kelima korban. Niat jahatnya tidak ditemukan oleh JPU. Kemudian motif, tidak ada motif yang jelas ya atas perkara yang terjadi terhadap keluarga Haji Saroni. JPU pun tidak bisa menentukan motifnya apa, dendam, utang piutang atau apa, tidak ada ya. Kemudian dari 21 saksi yang diperiksa di BAP dan dihadirkan di persidangan, tidak ada satupun yang mengatakan melihat, mendengar, dan menyaksikan atau mengetahui bahwa Ririn itu akan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap keluarga Haji Saroni. Saksi sebanyak itu tidak ada satupun yang mau mengetahui, bahkan rencana atau niat jahat pun dari Ririn mereka tidak ada yang tahu. Tapi ini selalu di framing, digiring-giring. Ririn psikopat, pembunuh profesional, ya, pembunuh darah dingin, biadab, jahat, kejam, segala macam framing terhadap Ririn. Tetapi apa? Dari awal BAP hingga persidangan terakhir, Ririn selalu membantah bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan. Bantahan Ririn ini akan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Kenapa? Karena dari semua dakwaan dan tuntutan JPU, itu tidak ada satupun yang bisa meyakinkan kalau Ririn adalah pelaku utama. Saya juga nggak yakin ya dengan tuntutan dan dakwaan JPU terhadap Rio. Rio dituntut 20 tahun penjara karena dianggap menenggelamkan bayi. Bayangkan, padahal Rio pun tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya menggendong, kemudian direbut oleh orang lain. Awalnya dikatakan yoga, tapi kemudian dikatakan oleh Ririn. Keterangan yang berubah-ubah membuat hakim pun bagaimana cara berpikirnya terhadap keterangan terdakwa yang berubah-ubah. Saya yakin Rio pun tidak terlibat dalam eksekusi. Dia hanya membantu menguburkan, seperti keterangan awal, baik kepada Patroli RM maupun ketika setelah dia ganti PH ke Ruslandi. Saya yakin Rio pun ada jujurnya, tapi di balik itu semua ada tekanan terhadap dia. Apapun besok vonis hakim terhadap Ririn dan Rio, saya yakin terutama Ririn ya akan mengajukan banding, nanti kasasi, kemudian PK. Kenapa? Sudah ada bukti-bukti yang dipersiapkan. Jangan salah. Kenapa tidak diungkap kemarin? Karena bukti-bukti ini tidak bisa dihadirkan di persidangan. Tidak sesuai dengan agenda. Kasus ini makanya akan panjang. Pengacara Tony RM sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk membebaskan kliennya. Bukti-bukti kan sangat lemah. Apa? Coba sebutkan satu saja alat bukti yang membuat Ririn adalah pelaku pembunuhan terhadap keluarga Haji Saroni. Nggak ada, semuanya lemah. Hasil digital forensik CCTV pun yang katanya itu pengangkatan jenazah, itu dikatakan hasilnya adalah mengangkat sesuatu benda yang besar, bukan jenazah. Berarti lab 4 pun tidak bisa menyimpulkan, dan itu akan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Dan kemungkinan ya
Jika Ririn tidak dihukum mati, berarti tidak terbukti dia adalah otak dan dalang dari pelaku pembunuhan. Bayangkan korbannya ada 5, harusnya kan hukuman mati. Tetapi semua alat bukti, saksi-saksi, dan fakta persidangan belum bisa meyakinkan hakim bahwa Ririn adalah dalang dan pelaku utama, apalagi pelaku tunggal. Ini akan ada potensi untuk dicarinya pelaku lain di kasus ini ya. Kenapa? Karena dalam sidang perlawanan ya, itu Prio sudah menyebut 4 nama dan itu dicatat oleh hakim sebagai nota di persidangan, sebagai fakta persidangan, tidak bisa dihapus. Ya. Jadi ada potensi untuk dicari pelaku lain di kasus ini jika Ririn tidak dihukum mati. Karena nggak masuk akal kalau nggak dihukum mati. Karena korbannya 5, tetapi alat bukti tidak meyakinkan hakim. Apalagi kemarin Ririn di depan majelis hakim, dia melakukan pembelaannya yang terakhir. Kasihan guys, miris. Dia minta disumpah di depan hakim, bersumpah untuk mengatakan bahwa dia bukan pelaku pembunuhan. Jadi dari awal sampai akhir sidang, Ririn masih berkeyakinan bukan dia pelakunya. Dan gue yakin ini ada pelaku lain. Hanya fakta persidangan tidak memungkinkan ya untuk membongkar itu semua sekarang. Makanya Pak Tony RM tenang-tenang saja. Tenang aja, vonis hakim kan masih bisa banding. Ada kasasi, ada PK, dan sudah ada bukti baru terkait 4 nama, apalagi yang salah satu ya. Ini gue pengen bahas sebenarnya, cuma belum boleh, nanti saja. Tapi gue udah tahu, bukti-buktinya udah ada. Jadi besok ya mau Ririn hukuman 20 tahun penjara, hukuman mati, pasti akan banding. Pengacara Tony RM tidak akan terima begitu saja. Karena dia berkeyakinan ketika dia masuk di kasus ini untuk membela Ririn, dia sudah berkeyakinan bahwa Ririn tidak bersalah. Termasuk Prio pun dianggap tidak bersalah, dia hanya ikut menguburkan. Tapi kenapa JPU ini mendakwa dan menuntut dia membunuh bayi? Dasarnya dari mana? Pengakuan saja tidak ada. Buktinya di mana? Tapi pihak sebelah kan nggak pernah membahas itu. Apa buktinya si Prio membunuh bayi? Ayo, nggak ada kan? Dan majelis hakim pun akan mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian Prio, terutama yang tanggal 30 Agustus 2025 ya. Dalam tuntutan JPU dibacakan, Saudara Prio Bagustiawan pukul 5 subuh dini hari disuruh pulang untuk mengambil cangkul oleh saudara Ririn. Jam 5 pulang ambil cangkul, bolak-balik setengah jam, setengah 6 balik, terus nguburin. Nggak masuk akal. Karena ada saksi yang sudah di BAP, 2 orang itu pegawai hotel mengatakan kedua terdakwa ini terekam CCTV pukul 5.10. Di situ saja sudah nggak masuk akal. Ya, hakim akan mempertimbangkan ini, kejanggalan ini. Berarti ada keterangan yang tidak jujur, dipaksakan, dan itu diduga kuat adalah skenario atau rekayasa. Jangan-jangan ketika merencanakan itu semua, mereka lupa bahwa ada saksi yang sudah disumpah dan di persidangan, ya, pegawai hotel itu. Dan itu ada bukti jejak rekaman dari CCTV, nggak bisa dibantah. Ya, jadi mau pilih mana? Rekaman CCTV hotel 5.10 atau keterangan yang hanya kata Prio? Itu Prio benar-benar kata dia atau sudah ada tekanan mengatakan jam 5 disuruh pulang ambil cangkul? Nggak nyambung itu kronologinya. Oke? Jadi ya, kalau saya udah biasa-biasa aja kasus ini. Besok itu bukan final. Masih banyak bukti yang belum dikeluarkan oleh Tony RM. Ini gongnya tuh nanti. Oke?